Ladang yang lupa nama. Dulu cangkir itu bernyanyi seperti pagi, menyulam tanah jadi lumbung doa. Kini ia berkarat di sudut rumah mewah, tanpa mau merasakan terik sang surya. Kita tinggalkan padi, merantau dalam janji kota-kota besar, menukar lumpur dengan beton-beton, menyulam rembulan dengan benang buatan asing. Desa kini bertopi emas, tapi sawahnya kosong, menunggu nafas yang tak pernah kembali. Anak-anak kita tak kenal ladang, tak mengerti harum jerami. Mereka lebih hafal merek-merek branded daripada isyarat hujan. Siapa yang akan menanam waktu ketika akar lupa pulang? Siapa yang akan memanen cinta ketika rumah hanya jadi pajangan foto di masa bujang? Di sini kita kaya akan hampa. Kesenjangan tumbuh menjadi rumput liar dan ladang itu telah melupakan nama kita. Vileski 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV Madiun. Bertemu lagi dengan saya Haris Saputro di acara Pojok Nahdien edisi kali ini. Kembali lagi kita kedatangan Mas Viles, tamu spesial. Setelah terakhir ketemu di Haul Gusdur, bagaimana kabarnya Mas Viles? Alhamdulillah baik Mas Haris, dan dalam suasana akhir tahun yang biasa saja sebenarnya karena hanya pergantian kalender, tapi bagaimana kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Mungkin kita akan refleksikan pada malam hari ini, pertemuan kali ini. Iya, tadi sudah dibuka dengan satu puisi. Yang berjudul Ladang yang lupa nama. Nama itu kan kalau dalam puisi bukan nama yang kita maksud itu. Nama itu sebuah harapan. Orang tua kita memberikan nama tentu menjadi sebuah doa. Iya, jadi ladang yang lupa nama. Gimana Mas Haris kelihatannya kalau menyimak puisi saya tadi? Ya, saya teringat Mas, beberapa minggu yang lalu lah. Saya kan menghadiri pengajian. Pak Kiai itu ya kurang lebih bicara gini. Orang sekarang itu apa-apa maunya beli. Padahal yang sepele, entah itu cabai ataupun sawi kan sebenarnya bisa nanam sendiri, entah itu pakai hidroponik, meskipun dia ladangnya sempit ya di rumah yang tidak punya lahan lebar seperti sawah, sebenarnya bisa sendiri. Dan itu pun ketika kita menanam sendiri pun tidak memerlukan biaya modal mahal, dijual pun juga bisa. Mungkin suatu saat nanti ada kekeringan ataupun cabai langka kan kita sudah punya stok sendiri. Bukan dalam artian kita menimbun, tapi kita sudah mempunyai cadangan makanan sendiri. Ya, itu mungkin di era-era sekarang ini sudah banyak dilupakan, menanam sendiri itu buat cadangan makanan sendiri. Dan Kiai itu sendiri pun dalam tanda kutip menyindir ya. Program-program menghilangkan menanam sendiri itu sudah dihilangkan di era Orde Baru. Program menanam sendiri. Iya, entah itu pupuknya harus beli dari luar ataupun di dalam tanda kutip dibodohi, harus beli traktor, sewa traktor, irigasinya harus bagaimana gitu. Kalau nggak salah namanya panca usaha atau panca karya gitu loh Mas, programnya Orde Baru. Saya lupa ini. Jadi di era itu itu program-program yang kita sudah seharusnya bisa swasembada pangan, tapi kita tidak menyalahkan daerah
saya sendiri kan tidak mengalami Orde Baru. Kiai tersebut bilangnya begitu. Itu karena program sang presiden atau di bawahnya itu yang berbisnis dengan rakyat gitu ya? Ya itu kan itu tanda saya masih pertanyaan kok presiden kan memang dikenalnya di era itu kan otoriter banget kan ya. Otoriter ya. Ya itu dia itu aku sih kepikiran dia itu otoriter meniru siapa gitu loh. Waktu ini. Oke iya paham. Karena memang waktu itu kan musimnya pemerintah otoriter. Kalau nggak otoriter kayaknya di dunia pun juga otoriter. Iya, dunia. Jadi pergolakan ideologi ya, baik yang kiri dan yang kanan itu kan membuat semuanya harus serba kenceng. Kalau enggak ya terpisah-pisah, memisahkan diri gitu. Memang ada satu baik posisi positif, tapi ada juga yang negatif. Salah satunya kalau dampaknya sampai tidak bisa mandiri secara pangan tadi ya itu karena waktu itu ya saya nggak mengalami karena masih kecil ya. Iya. Saya waktu zaman Pak Harto sampai ya belum cukup untuk ikut merasakan sih ya. Kenapa nggak menanam sendiri? Tapi kalau kita refleksikan di saat ini memang bisa hidroponik itu kan dengan lahan yang gitu ya. Dan seperti yang pernah saya diskusikan puisi dengan tema seperti ini, pelaku petani itu memang merasakan semacam trauma sehingga ketika dia memberikan wejangan ke anaknya itu Leo ojo jadi petani, ojo urip soro kayak bapak. Itu soro itu sebuah kata yang abstrak sebenarnya. Ya kan? Ya. Soro karena murni ekonomi atau soro karena kebahagiaan dalam konsep realita di kepalanya. Ya kan? Kalau kita ngomong soal kebahagiaan, ya banyak karya sastra, novel, bahkan film ya. Kalau kita pernah nonton Avenger itu, Thanos menguasai dunia, kemudian melenyapkan sebagian besar separuhnya itu, ternyata hanya ingin poin ujungnya, finalnya, dia ingin bertani. Karena dia merasa dunia ini rusak. Dia hanya ingin bertani. Nah, kebahagiaannya bertani. Entah kenapa yang membuat orang Indonesia dengan kondisi tanah yang subur, agraris ya kita, itu petani itu menjadi sesuatu yang tidak populer atau tidak prestisius. Kurang diminati. Nah itu sebuah hal yang kompleks ya sebenarnya. Sedangkan di Jepang, negara-negara maju bangga dengan petani. Hidupnya sebagai profesi dalam sebagai petani gitu. Itulah fenomenanya. Padahal petani kan kepanjangannya penganut tatanan Indonesia kan. Kepanjangan petani itu loh Mas. Saya belum pernah dengar sih, tapi memang kalau di negara kita, andaikan petani itu menjadi sesuatu yang prestisius, tidak merasa kaum terpinggirkan, tidak merasa kaum lebih mulia dokter, lebih mulia guru misalnya. Konsepnya misalkan seperti itu, seperti di Finlandia misalnya, bahwa semua profesi itu punya prestisius. Bahkan di Jepang pun orang tukang kayu itu ada ajang-ajang nyerut kayu paling tipis, penghargaan yang luar biasa juga. Artinya tukang kayu pun menjadi sebuah profesi yang dibanggakan juga. Itu yang perlu kita gali, kita renungkan bersama, bahwa semua ini kan sebuah ekosistem yang saling mendukung. Ya mungkin di negeri ini tuh yang pekerjaan yang dinilai prestis itu adalah pekerjaan di kantor, orang duduk di balik kubikal, dia menghadap laptopnya ataupun menghadap PC-nya, mengetik laporan, mengetik apapun itu lantaran itulah yang dianggap prestis di negeri ini Mas ya. Berarti kita memang semacam mendarah daging ya, bahwa konsep-konsep sebagai karyawan, pekerja, pegawai itu dicap temperamental londo itu lebih mulia gitu kan. Iya. Sehingga ketika orang itu kerjaannya ke lapangan, ke sawah, itu menjadi kaum
istilahnya sudra, gitu ya. Ya itu yang perlu kita rubah. Kan negara-negara maju juga seperti itu ya. Maksudnya dalam tanda kutip negara yang tidak terjajah gitu. Mungkin saking kita lamanya itu ya, dalam tanda kutip walaupun bisa diperdebatkan, kita tidak selama itu dijajah 350 tahun gitu. Tapi ternyata mental itu yang membuat kita merasa, oh lebih mulia pegawai gitu, lebih mulia apa yang duduk di kantor-kantor. Kalau itu memang mulia atau lebih istilahnya lebih tinggi ya sebagai manusia punya derajat lebih tinggi atau lebih prestisius gitu ya, misal kita anggaplah seperti itu. Buktinya negara-negara maju ya banyak juga yang bunuh diri itu yang kerja di gedung-gedung kurang apalah, maksudnya dia kerja di ruang AC gitu kan yang gaji tetap misalnya dengan workaholic yang sangat tinggi gitu ya. Kalau sekarang Gen Alpha Mas suruh di lapangan harus punya skincare banyak tuh. Gimana? Kalau harus kerja di lapangan kan skincare-nya harus banyak. Sunscreen, toningnya harus banyak. Itulah konsep kenapa kulit hitam, kulit coklat itu dianggap derajatnya lebih rendah daripada kulit putih. Itu kan doktrin penjajah juga gitu. Ya makanya kan yang menang beauty pageant kan rata-rata yang berkulit putih. Nah, ini juga ya, itu politik marketing alat kosmetik juga berarti bisa jadi. Akhirnya masyarakat kita yang kulitnya sawo matang seperti ini menjadi pangsa yang pasar yang besar buat apa produk-produk pemutih itu. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya kalau memakai merkuri dan segala macamnya itu. memang harusnya masyarakat ini diajari untuk berpikir kritis, mengkaji ulang tatanan yang mungkin kita yakini lebih baik, ternyata kita tercabut dari akal kita. Kalau kulit kita seperti ini ya, coklat misalnya, mayoritas sawo matang gitu, ya ngapain konsepnya harus menganggap putih gitu, misalkan Korea, Cina, mereka pun banyak juga yang boleh-boleh juga berjemur di pantai itu untuk mencari sensasi kulit eksotis gitu, apa coklat gitu ya ke Indonesia seperti orang Indonesia seperti ini. Ya, uniknya seperti itu Mas. Dan inilah menariknya dari ngobrolin puisi ketika dibacakan kemana-mana. Audiens bisa gitu ya jadi ingat sesuatu yang. Terus inspirasi jenengan itu dari mana? Apakah ada kerabat dekat ataupun jenengan mengamati kehidupan seorang petani itu sendiri? Ya, karena memang 2024 ini puisi saya bikin tahun 2024. Dan salah satu resolusi saya di awal tahun kan ingin dimuat surat kabar koran di atas 50 pemuatan. Dan alhamdulillah per hari ini 31 Desember 2024 itu terhitung 63 karya saya yang dimuat koran. Baik itu dari puisi, esai, dan cerpen. Nah, untuk membuat karya yang bisa dimuat koran, itu kan memang saya meyakini seperti yang dikatakan Prof. Joko Saryono dari Universitas Negeri Malang itu, yang kita sering diskusi juga, baik lewat WA maupun ketika bertemu, syarat karya yang berkualitas itu kualitas teknik penulisan, misalnya ya semacam ejaan, tanda baca, segala macamnya itu ya, penulisan terkait teknik. Terus kemudian kedalaman, termasuk yang dibahas Mas Haris tadi, observasi, ya turun ya, mengamati, terus dalam perjalanan terinspirasi gitu. Yang ketiga kaitannya dengan originalitas dan berdampak, maksudnya bagaimana karya ini ketika saya sampaikan baik perform ataupun di koran itu bisa mengubah atau setidaknya membuat yang menyimak dan membaca itu bisa merefleksikan kembali, termasuk makna kebahagiaan misalnya ketika saya membahas tentang kehidupan petani ladang yang lupa nama ini, ke kota meninggalkan ladangnya untuk ditukar dengan, tadi saya memakai diksi beton-beton, itu simbol dari
gedung-gedung misalnya seperti itu, apa benar itu sebuah kebahagiaan? Kalau memang itu sumber kebahagiaan, harusnya negara-negara yang anggaplah misalnya Jepang gitu tidak banyak angka bunuh dirinya. Seperti kita terakhir bunuh diri ada nggak di Madiun lah misalnya? Kayaknya nggak terdengar lama ya. Kemarin Apa di beberapa waktu lalu di sini di apa? Sungai Patian itu loh. Pinjol? Iya. Iya. Mahasiswa baru semester berapa? Pokoknya kalau pinjol memang khusus tuh kasusnya. Jadi pinjol itu bener-bener menjerat lah. Ya, menjerat banget. Jadi kalau udah terjerat itu harapannya tidak mau kerja lagi memang. Pengennya instan. Instan, ya. Iya. Tapi kalau anggaplah petani yang sehari-hari di ladang gitu, tak pikir nggak sampai sih bunuh diri ya. Karena waktu luangnya untuk nyantai juga banyak mungkin. Sekalipun mungkin penghasilannya juga masih belum baik kalau di Indonesia ya. Itu perlu kerja semua baik pemerintah dan segala macamnya untuk memperbaiki harkat penghidupan petani. Tapi terlepas dari itu, selain masalah pinjol, saya rasa nggak akan banyak angka bunuh diri. Maksudnya kayak stresnya orang-orang berpenghasilan besar seperti orang Jepang, orang Korea, itu ternyata bunuh diri juga. Lebih banyak bahkan ada jembatan bunuh diri di sana itu. Artinya yang kita sebut sempurna sebagai kebahagiaan, kemewahan, nggak gitu juga gitu. Kita coba merefleksikan orang dari ya seperti ini saya menulis puisi. Ya, saya balik lagi Mas ya ke apa ya? Tadi saya bilang kan saya mau tentang tangga dari Kiai, saya mau mengikuti pengajian Kiai pembicaraan tentang petani tadi itu, dia juga bilang apa? Kebanyakan orang nggak mau gitu lagi kan karena monopoli harga. Misalkan kita nanam padi sendiri, ditaksir itu harganya misalkan sekarang kan beras 15.000. Mungkin kalau kita nanam sendiri per kilo nggak sampai 15.000. Akhirnya kan kita ada monopoli harga di situ ketika kita jadi korban kapitalis gitu. Itu seperti kasus atau viralnya yang disampaikan Menteri Pertanian yang barusan ini kan, yang dia cerita tentang waktu itu panen jagung lagi peak, itu artinya udah stok banyak, tapi ternyata ada oknum yang impor, itu membunuh banyak petani itu. Nah, mungkin ya di waktu Orde Baru itu terjadi kasus-kasus seperti itu berulang kali dan banyak gitu. Sehingga petani itu hancur benar-benar. Yang kecil itu hancur karena ulah oknum di atas yang ya main seperti itu. Ya, artinya pemerintah memang harus intervensi ya. Terus yang kedua, masyarakat pun harus lebih kritis lagi untuk peduli atau aware terhadap hal seperti ini, apalagi didukung dengan internet sekarang ini. Ada hal-hal semacam itu yang merugikan rakyat kecil, yang merugikan masyarakat. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus dijalankan, harus diviralkan gitu. Masih yakin dengan internet? Buktinya data kita aja dibobol oleh hacker Brasil gitu. Ya, kalau itu iya sih memang. Ya ini simpelnya gini aja lah. Harusnya untuk mengurus masalah atau data-data penting rakyat Indonesia itu memang seharusnya nggak pakai produk luar semacam Windows atau apa. Seharusnya passwordnya nggak admin 1, 2, 3, 4. Enggak, softwarenya aja kita nggak bikin sendiri itu problemnya Mas. Jadi kalau problemnya produk luar, itu kan bisa seenaknya diakses sama yang bikin gitu loh. Ya ini bukan ranah saya untuk membahas IT memang, tapi yang sepanjang yang saya tahu, hal-hal simpel semacam ini aja kita masih belum mumpuni gitu. Rasanya sederhana banget kan? Kalau kita mau perfect dalam hal keamanan, ya kita harus bikin. Kita harus bikin sendiri software dan SDM kita mampu, cuma mampu. Ya itulah. Itulah ya. Oke. Balik lagi Mas, masalah puisi. Mungkin saya lebih ke apa ya, bukan kasus istilahnya
Intinya tadi sampaikan berapa 63 yang dimuat. Ya. Nasional dan lokal. Ini kan pernah berbenturan dengan editor atau publisher tentang standarisasi penulisan gitu. Yang sampai jenengan kok nggak dimuat-muat gitu karena apa gitu. Kalau saya ngerasa misalnya nggak dimuat-muat ya, seringkali 2 minggu nggak dimuat, saya kirim email balik ke koran itu dan memberitahukan bahwa karya ini saya cabut dan saya akan kirim ke media yang lain. Dan itu cukup efektif. Ternyata ada kecocokan tertentu yang membuat di koran A tidak cocok, di koran B dimuat, sehingga cukup cepat perputarannya gitu. Nggak saya nunggu berbulan-bulan, karena saya sendiri punya media online negerikertas.com itu, ketika naskah itu menurut saya kurang sesuai selera saya atau secara kualitasnya kurang lah, itu ya memang saya biarkan gitu. Artinya tertumpuk lah dengan karya-karya yang baru datang, dan ya saya berharapnya penulis yang bersangkutan itu mengirimkan pemberitahuan untuk mencabut gitu. Karena untuk membalas satu-satu juga capek, karena banyak sekali toh yang datang dikirim itu. Ya. Jadi silahkan dicabut. Kalau saya cukup keras 2 minggu gak dimuat, saya tarik. Saya beritahu korannya. Tapi kalau beda lagi koran nasional ya, misalnya kalau Kompas misalkan, atau Jawa Pos, atau Suara Merdeka semacam itu, Pikiran Rakyat, itu mungkin saya kasih space 3 bulan lah ya. Itu masih agak panjang karena memang ya lebih cakupannya lebih luas. Karena saya yakin belum dibaca. Beda dengan koran lokal yang yang lokal ya, misalkan radar mana gitu, 2 minggu saya pikir sudah dibaca sih, cuma kalau nggak dimuat ya berarti lewat gitu. Ya. Dan kaitannya sama pemuatan, ini saya punya pengalaman barusan ini ya, pengalaman tidak mengenakan. Jadi ada koran yang memuat nama saya dan di bawahnya itu bukan puisi saya. Ketika saya baca, puisinya itu tidak layak disebut puisi. Jadi ada, menurut Prof. Sapardi Djoko Damono, ada yang bisa disebut puisi, ada yang belum puisi. Seperti tadi yang kita bahas, tidak menggunakan majas ataupun ya, kita bahas sebelum rekam. Jadi memang puisi itu syaratnya ya bicara begini, maksudnya begitu. Termasuk ketika kita belajar bahasa Indonesia ya ada majas-majas itu. Jadi kita ngomongin kursi gini, kursi itu telah diduduki oleh orang yang apalah tak tepat atau gimana. Kursi itu keras misalnya, pada tanah, lembut pada langit misalnya. Nah, kenapa keras pada tanah, lembut pada langit? Itu kan perumpamaan. Itulah puisi. Jadi ngomongin tanah bukan tanah yang itu, ngomongin langit bukan langit yang itu, dan ngomongin kursi bukan ngomongin kursi yang itu. Itulah puisi. Tapi kalau ceritanya tentang, atau tulisannya tentang engkau bagiku terlalu kejam, sudah kuberikan segalanya, tak kunjung membuat hatimu luluh misalkan, itu kan langsung ya. Itu ya menurut saya curhatan sih. Dan belum puisi. Dan apa ya, kecewanya, puisi yang memakai nama saya itu seperti itu. Akhirnya saya hubungi koran itu lewat email dan WA, mengucapkan ya kekecewaan saya, kenapa kok puisi saya seperti itu. Ya intinya minta maaf sih, tapi jawabannya menurut saya belum memuaskan, sebab terlalu banyak asumsi di saya. Salah satunya bisa saja
seseorang itu iseng menulis puisi dengan nama saya untuk memperburuk lah atau menjelekkan saya. Sedangkan pihak koran sendiri, wah ini Vileski, nggak usah dicek, nggak usah dibaca, langsung dimuat. Ya khawatirnya seperti itu. Sehingga solusinya adalah ketika koran itu ingin memuat sebuah karya, please, karena penulis sudah mencantumkan nomor WA dan email, itu langsung dihubungi sebelum dimuat, sebelum dicetak. Kebiasaan koran-koran lokal itu asal muat tanpa konfirmasi. Misalnya, konfirmasi, besok minggu karya Anda akan kami cetak, kami muat. Itu kan otomatis penulisnya akan bertanya, puisi saya yang mana atau cerpen saya yang mana. Dicek lah, terjadi cross check ya di situ. Dan itu nggak akan terjadi lagi kejadian seperti itu. Sayangnya, kalau koran nasional oke lah, selalu seperti itu standar apa SOP-nya. Tapi kalau koran lokal ini masih banyak apa namanya? Istilahnya juga kejar tayang Mas itu. Bisa, yang kedua banyak asumsinya, termasuk nggak ngasih honor kan akhirnya. Nggak dikasih tahu kan, akhirnya karya itu termuat tapi juga honorariumnya tidak ada. Nah itu kalau ada nggak ada temen yang lapor bahwa puisi saya atau karya saya dimuat di situ kan istilahnya lolos gitu aja kan. Kita juga nggak akan nagih kan nggak tahu juga gitu. Nah hal-hal semacam itu. Sekalipun misalkan koran itu nggak ada honornya ya, ada memang beberapa koran itu lokal ya nggak ada honornya. Itu ya mestinya tetap memberitahu penulis sebelum dicetak atau dimuat. Sebab itu etika yang harus dijaga. Rasa minder koran-koran lokal ini ketika nggak bisa ngasih honor, terus nggak bisa ngasih kabar bahwa karya seorang penulis itu dimuat, itu malah memperburuk citra koran itu. Karena penulis itu satu sisi juga sadar sih ya, memahami lah kondisi bahwa banyak koran-koran lokal yang gulung tikar. Karena ya digitalisasi informasi itu sangat pengaruh ya. Banyak yang akhirnya masyarakat tuh mau baca berita ya nggak perlu beli koran gitu. Sehingga ketika ada koran yang masih mau menyisakan halamannya untuk karya sastra, termasuk puisi, itu jujur saya sebagai penulis juga sangat menghargai itu. Tapi ya masih ada aja koran lokal yang tidak menghargai penulis dengan cara melaporkan pemuatan karya. Itu sih kegelisahan saya sebagai penulis. Terus akhirnya jangan beralih ke media lain atau tetap menulis di situ atau gimana? Resolusi 2024 solusi dengan adil kasus seperti itu tadi tetap Oke, saya berkampanye lah intinya. Saya kampanyekan banyak postingan saya itu koran-koran lokal itu ya memberitahu. Tapi ini butuh kekompakan banyak penulis ya sebenarnya. Untuk mau melawan atau setidaknya itu memviralkan atau mendiskusikan atau istilahnya memberikan apa ya hukuman secara sosial walaupun lewat medsos ya, memperbincangkan itu bahwa itu etika yang tidak bagus ketika sebuah karya dimuat tapi tidak dilaporkan ke penulisnya. Itu harus sadar semua koran, terutama yang lokal ini memang. Kalau yang nasional punya SOP yang bagus ya memang. Itu selalu sering saya kampanyekan seperti itu. Dan saya rasa nggak hanya puisi Mas ya. Sekarang juga media kan banyak di nggak hanya koran, media digital itu kan itu kadang saya tuh sering baca itu tentang pribadi public figure lah. Ya kebanyakan di podcast itu bilangnya media-media itu tidak pernah izin dulu mau dimuat tentang masalah privasinya profilnya gitu. Oh iya aja. Kan bisa gitu. Ya itulah seperti itu ya. Istilahnya cari clickbait itu tadi juga bisa. Kalau standar jurnalistik harusnya paham ya. Iya. Sekalipun lokal itu mestinya ya harus disiplin gitu.
omongan dikit juga sempat nyinggung masalah teknologi. Sekarang kan juga ada AI Mas ya. AI, oke. Dalam masalah pembuatan puisi ataupun karya sastra sendiri. Sambil minum boleh? Serius banget ini. Pembuatan puisi dengan AI. Ya itu gimana ya? Membedakan dengan puisi karya pribadi dengan AI kan kita tinggal ngetik sendiri, tolong AI buatkan aku puisi bertema ini. Itu gimana? Ada rasa yang tidak bisa ditiru AI enggak Mas gitu? Iya, masih kelihatan sih Mas. Jadi kalau membuat puisi dengan AI itu jelas kelihatan. Bagi orang yang memang lama berkecimpung di bidang puisi, apalagi kurator sastra misalkan di nasional, media nasional itu sangat mudah untuk menemukan itu. Terasa banget alur atau istilahnya itu penulisan robot. Tapi kita bisa memanfaatkan AI itu sebagai partner atau teman bekerja. Anggaplah kita dosen yang punya asisten. Bikin dong tema apa gitu misalnya. Dibikinkan kan. Pastinya jelek kan. Nah dari situ kan anggaplah kita juga setengah jalan buat karya. Menyempurnakannya dengan kemampuan rasa kita sebagai seorang penulis gitu. Saya pikir walaupun ini bisa menjadi perdebatan ya, kontroversi ya, tapi namanya teknologi itu nggak bisa dicegah atau nggak bisa dibendung. Mau pakai karya konvensional murni dari kita ataupun bantuan teknologi, selama kualitas hasilnya itu sama dan tapi lebih cepat dengan teknologi, apa salahnya? Banyak kok ahli-ahli IT pun sekarang untuk mempercepat proses kerjanya dia yang harusnya dikerjakan 1 bulan tapi menjadi beberapa hari saja dengan kualitas yang sama dengan bantuan AI gitu kan. Itu memang kemajuan teknologi. Kita kalau nggak mau atau menutup diri ya kita yang ketinggalan. Nggak masalah. Tapi rasa manusia, kemanusiaan kita sebagai ya penulis ya yang punya rasa itu yang nggak bisa digantikan. Sense-nya tuh masih sangat kelihatan. Pokoknya nggak bisa lah. Pokoknya silahkan kirim ya. Siapapun tantangan di komen, kan ini di YouTube nanti ya misalkan atau di mana platform itu, di komen aja buatkan atau di komen puisi buatan AI atau buatan sendiri gitu. Buatan AI dan buatan sastrawan terkenal lah ya, tapi nggak usah sebutkan namanya. Saya bisa menebak lah, ini buatan kualitas sastrawan nasional gitu, sama buatan AI. Atau buatan murni. Tapi banyak juga yang kurang bisa menulis itu kualitas penulisannya seperti AI. Jadi masih robotik banget gitu. Walaupun dia mengaku buatan sendiri, tapi ya terasa belum puisi tadi. Belum puisi. Untuk mencapai itu Mas, seorang penulis untuk mencapai seperti jenengan itu bagaimana? Referensi itu kaitannya bukan hanya pengetahuan dan teknik ya. Yang nggak bisa digantikan robot itu kan olah rasanya kita. Observasi tadi juga mempengaruhi gitu. Observasi. Kan ada 3 bahan tadi. Ya. Teknik ini bisa ditiru AI ini. Ya. Maksudnya kayak ejaan segala macam. Iya, bisa. Atau tipografi misalkan tuh AI bisa lah ya. Yang kedua observasi tadi. Bahan untuk kita, apa yang mau kita ungkap atau kita angkat dari karya. Ini bisa observasi penelitian, bisa juga mungkin dari internet, teknologi, baik dari buku ataupun tanya AI. Tapi kalau tanya AI ya kadang-kadang ngaco juga, itu agak hati-hati ini ya. Karena informasi kan juga carinya yang kredibel gitu. Maksudnya dari surat kabar misalnya itu oke lah. AI belum tentu sebagai informan yang baik gitu ya. Iya. Kadang ngaco lah kadang. Karena dia memang seperti bayi yang baru lahir gitu, terus referensinya kadang belum terkonek dengan sumber data yang lain. Itu ya suka ngaco. Itu polemik buku panduan sastra yang diterbitkan kementerian sebelumnya itu yang jadi kacau banget lah pokoknya. Dibuat pakai AI gitu. Tapi yang ketiga ini yang sulit ini, yang
originalitas dan berdampak tadi yang kita harus menyampaikan sisi-sisi kemanusiaan kita untuk mengubah pola pikir manusia yang membaca, manusia yang lain untuk membuat sebuah gerakan, movement untuk apa sih? Setelah baca itu kita ingin apa? Nah, AI nggak punya karena kepentingannya AI kan nggak ada seperti kita para manusia. AI itu kan netral aja gitu. Sisi-sisi kemanusiaannya dia nggak punya. Duh. Oke. Dengan sering tadi kan bicara tentang IT. Sekarang kan kebanyakan kasus ITE, pelanggaran ITE Mas ya. Nah, ini yang membedakan antara puisi kan jadi juga jangan sampaikan kalau puisi itu tulisannya begini tapi maksudnya tidak begini. Kan kemarin juga sempat viral kasus lukisan yang dalam tanda kutip dianggap menjatuhkan tokoh nasional. Ya, dianggap raja itulah ya. Yeah. Jadi gimana Mas antara puisi dan karya seni rupa tadi yang membedakan gimana? Puisi kan nanti katanya maksudnya begini tapi belum tentu begitu. Iya, iya. Kan kok sastra diturunkan gitu kan? Kok lukisan diturunkan? Padahal itu mungkin maksudnya begini. Ya mungkin maksudnya begitu. Lukisan kan visualnya jelas. Kalau puisi kan apa ya? Jalan tulisan nanti kan kadang tidak sesuai dengan dimaksud dengan bilang tadi. Jadi pertanyaannya apakah di banned juga atau ya dicekal? Yang setuju nggak ketika puisi harus dibredel juga ketika menyinggung gitu. Sampai saat ini semenjak setelah Orde Baru ya, artinya zaman reformasi berarti mulai Pak Habibie dan sampai sekarang itu nggak ada kayaknya puisi dibredel gitu. Yang saya tahu nggak ada. Terakhir kan yang viral yang istilahnya zaman sekarang kan viral itu ya. Biji tukul itu kan yang dihilangkan dan kawan-kawannya itu. Setelah itu kan nggak ada. Artinya ya baguslah kalau peradaban bangsa kita termasuk para pemerintah juga puisi ya biarlah jadi puisi. Artinya kalau ada yang sesuatu yang diproteskan, diutarakan, toh itu selama dalam bentuk puisi bukan dalam bentuk anarkis ya pengerusakan, harusnya diwadahi saja. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Dan seharusnya lukisan itu tadi juga termasuk kritikan kan? Iya, itu kontroversi ya. Artinya entah dari segi apa pihak dari kurator ya katanya itu misalnya dalam undang-undang membredel ya, menurunkan. Bukan ranah saya untuk bicara itu, tapi kekhawatiran teman-teman merembet ke bidang yang lain. Kalau lukisan saja bisa digitukan, jangan-jangan nanti sastra, jangan-jangan nanti teater, jangan-jangan nanti tari yang istilahnya mengkritik itu bisa dihentikan gitu, dibredel juga. Itu cukup membuat yang saya simak dari kalangan seniman tuh khawatir tentang itu. Maksud saya gitu ya, apakah ada ya tadi kekhawatiran jenengan untuk berkarya dengan maksudnya ingin mengkritisi tapi terhalang oleh undang-undang ini, akhirnya apa ya menurunkan rate gitu loh, standar. Iya, jadi sastra, karya seni apapun itu kan ruang intelektual ya, termasuk ada muatan kritik, itu kan kritik yang beradab. Jadi apapun itu mestinya tidak perlu dicekal. Kecuali kalau lukisan tadi katanya saya mendengar itu ada muatan pornografinya. Nah kalau itu bisa, saya setuju sih. Karena saya juga kurang setuju ketika karya-karya cerpen yang viral dan banyak diminati masyarakat di platform yang saya tidak sebutkan namanya, itu banyak cerita pornonya. Dan saya khawatir ketika penulis itu sukses, kaya dari tulisan seperti itu, terus para mahasiswa ini, oh tulisan yang bagus, yang berkualitas itu yang seperti ini. Bubar wes. Jadi ya wes, para penulis akhirnya nulis yang porno-porno gitu. Itu kalau alasannya memang dari sisi pornografi misalnya, saya setuju. Tapi saya nggak tahu, saya nggak mendalami kasus lukisan tadi, apakah karena kritiknya atau karena visualnya itu mengandung pornografi, saya nggak tahu. Tapi kalau sastra, saya setuju misalkan negara intervensi terhadap cerita-cerita yang ya
paling enggak ya didefinisikan. Tapi ya gini, syukur masih ada koran-koran termasuk Kompas, Suara Merdeka yang karya saya juga di situ juga masih konsisten, masih acek lah intinya untuk memuat karya berkualitas. Itu alhamdulillah lah, masih ada, sehingga tidak terjadi salah paham bahwa penulis yang tidak viral itu dianggap tidak berkualitas, karena masih ada koran-koran yang menjaga itu gitu. Apa istilahnya ya? Apa? Istilahnya maksudnya itu tulisan baik kalau tidak sesuai pasaran kan enggak gitu istilahnya. Ya. Jadi tulisan baik itu tidak selalu yang sesuai pasar gitu. Ya. Kalau tadi jangan bilang pornografi kan dulu juga sempat ada semacam Andy Ero, tulisan buku-buku yang majalah-majalah ya memuat seputar itu kan. Memang nggak bisa dicegah ya itu ya. Cuman di dalam ranah seni yang anggaplah ada tingkatan kelasnya. Ya mungkin tidak sesuai ataupun belum sesuai dengan adat ketimuran itu Mas ya? Apa seperti itu? Enggak, gini. Kualitas itu bukan ditumpukan pada jumlah views. Itu setuju aku. Karena apa? Untuk mencapai jumlah views, orang kan cenderung membuat cerita, karya-karya gitu, vulgar, erotis gitu. Nah, masalah itu ketika dia membuat cerita tentang erotis itu kan bertentangan dengan adat timur gitu. Sebenarnya ada karya-karya bagus juga sastra ya, termasuk Saman, Ayu Utami itu juga cukup eksotis juga membahas hal-hal semacam itu. Tapi kan dia disebut kualitas bukan karena melulu soal itunya gitu loh. Tapi ada sisi-sisi yang dia angkat tentang kemanusiaan, tentang istilahnya problem-problem kehidupan sosial yang cukup mendalam. Observasinya pun juga bagus gitu loh, sebagai karya sastra. Penelitiannya itu ya. Itu bukan sekedar bikin cerita hot gitu, terus kemudian jadi berkualitas gitu ya. Maksudnya tim kurator atau istilahnya juri sastra lah, anggaplah di festival nasional maupun internasional menentukan pemenang itu tidak fokus di jumlah views, popularitas dari karya itu. Ada sisi-sisi yang kompleks ya, yang banyak pertimbangannya, masuk ke dalaman materi, observasi tadi, sampai originalitasnya. Dan yang penting itu bukan yang utama masalah yang pornografi ataupun yang itu. Itu hanya bumbu kecil lah ya. Kalau kelihatan kok Mas Haris ini karya yang fokusnya untuk imajinasi namanya itu libido ya, sama karya memang menjadikan hal itu sebagai sisipan aja, itu kelihatan sekali. Gini Mas, sedangkan saya rasa sudah banyaklah berkecimpung di dunia sastra ya. Dengan banyaknya kan sekarang era-era netizen gitu kan ya. Era-era netizen. Dengan banyaknya yang membaca karya jenengan itu, pernah nggak Mas jenengan nuruti apa yang jenengan netizen ini mau, Mas bikin dong karya seperti ini, atau jenengan tetap bersikukuh ya aku berkarya sesuai dengan jalanku sendiri gitu. Pernah terakhir ini, bukan pernah, sering terakhir yang saya alami itu ketika seseorang mengirimkan foto, dia sedang nyimak karya musik saya, musikalisasi puisi gitu, di foto untuk ya mungkin mengapresiasi ya, bagus itu ya, dia kerja sambil dengerin musik saya gitu. Terus oke, saya ucapkan terima kasih gini atas apresiasinya. Dia bilang bikin juga dong yang agak keroncong-keroncong gitu. Ya gitu kan.
Terus tak kirim satu album gitu, bossa nova keroncong jazz gitu. Oke. Loh, maksudnya karyamu, bukan karya orang lain gitu. Kalau ini aja sudah bagus, kenapa saya harus bikin sendiri gitu, tak gitu kan. Maksudnya kalau dia pengen musik yang keroncong, yang menurut dia bagus, ya saya langsung share aja musik yang sudah jadi kan, gitu. Daripada saya harus bikin. Karena apa? Karena ketika seseorang menikmati karya dan istilahnya berterima kasih pada penciptanya, itu sebuah sesuatu yang apa yang saya sukai sama dengan apa yang dia sukai. Itu sebuah frekuensi yang bersambung gitu loh. Tapi begitu dia sudah merequest sesuai keinginannya dia dan itu tidak ada di karya saya, kenapa saya harus melayani itu? Kan dia bisa mencari karya yang lain yang sudah ada. Kenapa dia harus minta ke saya? Gitu. Begitu juga ketika saya ingin mencari lagu tentang kerusakan lingkungan, begitu saya dengar lagunya Sisir Tanah gitu, bagus ini. Dan itu cukup mewakili kegelisahan saya. Saya nggak bikin lagu yang dengan tema yang sama. Karena dengerin lagunya Sisir Tanah ini sudah mewakili kegelisahan saya tentang energi tepat guna atau istilah energi yang terbarukan itu, yang tidak merusak alam, sudah terwakili di dalam isi karyanya dia. Jadi saya nggak perlu lagi membuat karya itu. Gitu. Sehingga kalau saya membuat karya itu memang benar-benar saya tidak menemukan kegelisahan saya di karya orang lain. Jadi jenengan mengangkat sebuah karya itu benar-benar dari keresahan yang belum ada. Permintaan netizen itu ya. Keresahan yang bukan sesuai permintaan netizen, jadi benar-benar murni keresahan. Benar-benar murni keresahan yang tidak saya temukan di karya yang lain. Ya, seperti musik tadi ya. Kemarin kan award si Hindia pemenang itu bilang semua orang itu bisa nyanyi. Nah, dengan karya ini, dengan sastra ini, apakah semua orang bisa bersastra, Mas? Bisa aja sebenarnya ya. Semua orang mau bersastra, berkarya sastra itu boleh aja kan, nggak ada larangan. Tapi menjadi konsisten terus berkarya itu tidak mudah. Berarti harus penekunan. Iya, apa yang kita sebut bisa, itu kan sebenarnya apa yang kita terbiasa. Jadi terbiasa itu butuh lingkungan yang tepat. Salah satunya ketika saya suka nih ketemu Mas Haris, diskusi, ketemu teman-teman dari Les Bumi, terus kemudian perform misalnya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk mencari lingkungan yang tepat. Untuk saya menggesekkan kegelisahan saya lewat puisi, kemudian teman-teman mengapresiasi, diskusi, terjadi pertukaran pikiran, ketemu teman-teman seni rupa, saya melihat lukisannya, kemudian terinspirasi bikin puisi. Itu kan lingkungan yang tepat untuk kita tumbuh subur berkarya. Coba kalau lingkungan saya misalkan nih orang-orang yang suka pinjol, judi online, kan sehari-hari kita akan adu peruntungan tentang itu. Tidak akan produktif lagi menulis puisi atau sastra. Jadi terbiasa. Sehingga ada yang bilang ya, filsuf saya lupa namanya, mungkin nanti ada yang ingat ya di komen. Kalau Mas Haris mungkin ingat, apa yang kita bisa itu sebenarnya hanya karena kita terbiasa. Bisa karena terbiasa. Bakat itu karena terbiasa. Kalau jangan sana kemari menghadiri apa istilahnya ya, perkumpulan diskusi itu kan yang apa istilahnya, yang ingin Anda lahirkan itu ideologi seperti apa, Mas? Poin saya dalam berkarya itu kalau diperas gitu menjadi satu kata ya, itu kemanusiaan. Sehingga bagi saya lebih mudah ngobrol dengan orang yang beda keimanan, keyakinan dengan saya, tapi dia punya sisi kemanusiaan, daripada yang seiman tapi dia merasa ya paling benar, mungkin paling layak masuk surga, dan yang menganggap manusia yang lain itu bukan manusia, bahkan dianggap hewan misalnya, layak dibunuh misalnya ya itu. Jadi karya-karya saya selalu berujung pada kemanusiaan,
Kalau boleh memilih dua kata dan keadilan. Sehingga karya saya banyak terinspirasi dari kok nggak adil ya. Aku merasa melihat sesuatu gitu ya. Kok rasanya nggak adil ya. Jadi karya pasti. Entah itu puisi, entah itu cerpen. Kok ini nggak manusia banget ya gitu. Pasti jadi karya. Selalu seperti itu. Ya, mungkin untuk menutup. Habis. Nggak terasa sudah hampir 1 jam. Oke, siap. Apa Mas Re? Mau bahas lagi? Apa? Oh, puisi? Enggak, sudah ya. Oh, boleh lah, saya bacakan lagi ya puisi saya. Yakin nggak 2045 itu Indonesia emas? Nah, untuk mencapai itu, kan harus memiliki sumber daya atau istilahnya itu menjadi bangsa yang kritis. Kalau di dalam kurikulum pendidikan itu ada istilahnya 4C. Critical thinking, berpikir kritis, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Di komunikasi itu ya termasuk sebagai media ya. Sehingga kita menjadi setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita komunikasikan gitu. Kemudian kolaborasi, termasuk kita ini kan kolaborasi dengan sastra, bisa kolaborasi dengan tari, dengan apa gitu. Kita harus membuka diri untuk kolaborasi. Kemudian satu lagi apa ya? Saya lupa. Itu yang menteri yang baru atau menteri yang lama itu? Tapi memang itu sudah menjadi rumusan dunia sih sebenarnya. Tentang 4C itu. Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, sama lali aku. Kalau saya baca itu apa ya, ada 7 pembiasaan yang harus dilakukan. Oh, 7 habit. Ya. Contohnya kan gemar belajar. Nah, untuk mencapai itu, salah satunya orang itu bisa memahami puisi. Literasi itu sebenarnya bukan hanya membaca, tapi memahami kan esensinya. Memahami berita aja nggak paham, banyak yang miskonsep atau salah paham lah istilahnya ya. Apalagi ketika tahu puisi terus kemudian apa sih nggak mudeng, aku nggak bisa sampai, nggak bisa merasakan. Nah makanya sastra itu salah satu barometer sebuah peradaban sebuah bangsa ya. Ya kita sebut negara-negara yang kita anggap maju ya, pasti sastranya kuat, mendiskusikan sastra. Itu menjadi makanan sehari-hari. Mau di Jerman, mau di Perancis, mau di Jepang, di Amerika bahkan. Presiden-presidennya itu para penyair gitu. Ya kan? Kita punya presiden yang pinter bikin puisi dan pinter nulis prosa kan Soekarno itu. Omongannya ngobrolnya kelas dunia gitu ya. Iya. Nggak tahu nih Pak Prabowo bisa nggak? Ya sebenarnya bisa, cuman nggak terekspos saja kayaknya. Kayaknya saya melihat Pak Prabowo ini presiden kelas dunia juga. Ya saya bukan memuji pemerintah, tapi memang saya melihat urusannya presiden memang seperti itu, harus antar negara gitu, bargaining power juga gitu. Jadi nggak sibuk dalam negeri. Gitu. Kalau saya boleh bicara sih, pemahaman yang harus dimiliki. Gus Dur, sorry, saya kelewat. Ya. Sastra juga kuat kan kuat. Nah, gimana? Pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang pelajar ya tidak hanya tekstual saja, harus kontekstual. Kalau tadi jenengan bilang senang berteman dengan yang beda iman, mungkin dia pemahaman tentang agamanya hanya tekstual, tidak kontekstual itu. Akhirnya ya itu tadi menganggap dia pemilik surga. Dia yang pantas di surga, dia yang punya kunci surganya itu tadi. Itu yang dia harus selaraskan adalah pemahaman tekstual dan kontekstual itu, Mas. Ya. Saya punya tulisan tentang itu dan dimuat di majalah Pusat. Puisi ini, majalah Pusat itu majalah milik Badan Pengembangan dan pokoknya Badan Bahasa. Singkatnya saya lupa. Badan Bahasa itu kalau mau dimuat di situ memang cukup sulit ya. Banyak sastrawan nasional yang ya istilahnya apa ya, bergantian ya, rivalan lah gitu ya. Istilahnya sangat ketat. Ketat ya, kuratorialnya sangat ketat. Puisinya seperti ini Mas Haris. Sama dengan tema yang jangan bilang tadi.
surga yang sempit. Mereka berjalan dengan kitab-kitab di tangan, menyandang kata suci di dada, tapi tak membawa cinta di hatinya. Lidahnya sebilah pedang, mengiris perselisihan dan melapangkan bara. Di bawah langit yang satu mereka mendirikan tembok-tembok dari doa yang melupakan makna. Pintu surga dijadikan piala hanya untuk dipamerkan, bukan untuk seluruh umat manusia. Mereka mabuk dalam bayang-bayang dogma, mengira iman adalah senjata, bukan sebagai lentera. Pada Tuhan, tak butuh tentara. Di tengah gaduh keyakinan, senandung toleransi pun terdiam, tak lagi punya rumah dalam relung jiwa-jiwa yang sempit. Vileski 2024. Kalau bisa menangkap ya. Kemarin kan Gus saya yang di Gus Dur kan juga sempat bilang, kita beragama tidak hanya dengan raga saja, tapi juga dengan jiwa gitu kan. Itu tadi. Terakhir kan kata-kata Cina kan Tuhan tidak butuh tentara. Iya. Sedangkan orang sekarang kan ada istilah-istilah membela Allah. Bagaimana mungkin yang dibela itu lebih lemah daripada yang pembelanya lebih lemah daripada yang dibela. Itulah. Itu membela kerakusannya dengan embel-embel Tuhan. Itu tadi. Saya katakan ketika beragama dengan tekstual itu kan terjemahan dari satu ayat ya. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu kan pemahamannya hanya tekstual, belum bicara kontekstual itu tadi. Ya. Jadi dia menganggap superior lah dalam beragama itu. Saya tuh pengen banget baca puisi itu di depan pengajian kayak gitu. Karena selama ini baca puisi di depannya teman-teman yang suka seni dan budaya. Ya suatu saat lah mungkin. Seperti Sosiawan Leak kan sering tuh. Ketika Gus Mus ngaji, ketika Cak Nun ngaji, itu Sosiawan Leak gitu bacakan puisi. Kayak ya, saya rasa itu juga harus tegasnya para dai, para kiai, para ustadz untuk istilahnya menghabitkan puisi di khalayak. Ya sebenarnya dengan sebut Gus Dur sendiri kan juga senang puisi. Tapi puisi ya kita yang sering dengar kan Lahilas, tulis Fiderusi kan itu juga puisi. Biasanya dari syair Abu Nawas itu kan juga puisi. Sangat dalam sekali kan. Ya mungkin ya apa ya istilahnya orang-orang ketika berbahasa Arab diartikan oleh Gus-Gus, oleh kiai-kiai diartikan Jawa kan lebih mengena daripada langsung berbahasa Arab. Ya mungkin jamaah-jamaah belum tahu artinya, jadi belum bisa menghayati. Ya, jadi PR buat kami lah di teman-teman di NU mungkin bisa mendakwahkan lewat puisi. Dan dikaji, dibahas di situ. Lir ilir itu kok dibahas dalam banget. Lir ilir tandure wes sumilir. Tak ijo royo tak sanggup temanten anjing gitu. Kebahagiaan gitu. Cak Angon kan seorang pengembala ya, pemimpin imam gitu ya. Penek no blimbing kui, kenapa blimbing, kenapa nggak melon, kenapa nggak ini? Karena blimbing kan 5 gitu ya. Islam. Itu dalam banget kalau dikaji gitu loh. Jadi ya itulah itu tadi juga seperti menggunakan majas kan satu metafora personifikasi. Jadi ulama-ulama itu memang sungguh luar biasa dia merasuk ke dalam jiwa-jiwanya para jamaah ini. Itu mungkin PR buat Gus-Gus sekarang, kiai-kiai sekarang untuk menjamurkan lagi sastra-sastra lewat dakwah-dakwahnya. Betul. Iya. Ya mungkin terakhirlah Mas Pras tadi kan juga nyebut Gus Dur. Yang terngiang dari jenengan tentang seorang Gus Dur itu apa? Untuk mengakhiri obrolan kita ini. Gus Dur itu bagi saya barometer melihat kemanusiaan. Jadi pemikiran-pemikirannya beliau mungkin saat itu banyak yang belum sampai ya. Tapi begitu berjalannya waktu dan zaman, orang-orang mulai terbuka dan mengerti. Dan mengkaji lagi tulisan-tulisannya Gus Dur. Sekalipun itu anekdot, itu pasti dalam itu Gus Dur. Sehingga banyak
hal terkait Gus Dur itu menjadi inspirasi buat saya menulis puisi, cerpen, dan esai. Termasuk kemarin waktu haul Gus Dur saya bacakan puisi, sangat terinspirasi sama Gus Dur. Jenengan mimpi ketemu Gus Dur. Iya. Iya. Sampai segitunya. Ya, kayak pesan kemanusiaan itu terbawa alam bawah sadar dan menjadi karya puisi. Dan itu dimuat koran juga udah. Selain dapat honornya kan benar-benar menyampaikan itu kemanusiaannya luar biasa. Terima kasih Mas Vilas. Sama-sama Mas Haris. Malam ini kita mulai 2 jam sebelum tahun baru ini. Itu suara kembang api apa sudah? Sepertinya ya, orang yang sedang bereuforia dengan pergantian hari, bukan tahun. Iya. Terima kasih Mas Vilas atas kesempatannya. Mungkin kita sambung lagi di lain kesempatan. Yep. Akhirul kalam, teman-teman yang sudah menonton, terima kasih atas kejadiannya menonton pada episode kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.